سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali, kita bertemu kembali untuk yang kedua kalinya. Yang lalu kita telah latihan membaca surat Al-Fatihah. Lalu hari ini kita akan latihan membaca surat An-Nas. Oleh sebab itu dipersilakan kepada hadirin bapak-bapak untuk membuka surat An-Nas. Boleh di mushaf, boleh di handphonenya masing-masing. Program kita hari Senin bersama saya yaitu latihan membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Jadi hari ini kita akan membahas dan membaca surat Al-Fatihah dan surat An-Nas yang lalu sudah kita berlatih bersama-sama. Sekali lagi pada hadirin dan hadirat bapak-bapak ibu-ibu dipersilakan untuk membuka surat Al-Fatihah dan surat An-Nas baik di handphonenya masing-masing maupun di mushafnya. Sebelum saya mulai, bahwa di dalam surat Al-Fatihah, di surat Al-Fatihah itu kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa Al-Fatihah adalah surat pembuka, maka disebut dengan Fatihatul Kitab. Jadi ternyata surat Al-Fatihah ini mempunyai begitu banyak nama-namanya. Al-Fakir kutip pendapat Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khuluti Al-Maliki, di dalam kitabnya beliau Hasyiatus Sawi ala Tafsiril Jalalain. Jadi ada sebuah kitab namanya Hasyiatus Sawi yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khuluti Al-Maliki. Beliau menjabarkan di dalam tulisan beliau Hasyiatus Sawi di situ bahwa ada sedikitnya 20 nama bagi surat Al-Fatihah. Ada 20 nama bagi surat Al-Fatihah. Al-Fakir kutip beberapa di antaranya. Yang pertama, nama lain dari surat Al-Fatihah yaitu Fatihatun, pembuka artinya. Fatihatun artinya pembuka. Kemudian punya nama lain juga namanya Fatihatul Kitab. Ada juga Ummul Kitab, ada juga Ummul Quran. Lalu ada juga Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah, Suratul Kanzi, Al-Huda, Asy-Syifa, Suratul Tafwid, Ar-Ruqyah, dan banyak. Ada sedikitnya 20 nama lain dari surat Al-Fatihah sebutannya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, itu kita mengenal nama lain dari surat Al-Fatihah. Lalu dia terdiri dari 7 ayat yang disebut dengan nama lainnya
sab'atul mathani. Al-Fatihah disebut juga sab'ul mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Menurut jumhur ulama, khususnya pendapat mazhab Syafi'iyah, bahwa Al-Fatihah dimulai dari ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah masuk ayat pertama surat Al-Fatihah menurut jumhur ulama. Walaupun di situ nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa para ulama memberitahukan kepada kita bahwa umatnya Nabi Muhammad untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid? Karena itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang sudah mukallaf. Jadi kata para ulama, Al-Fakir kutip pendapat ulama tajwid yang bernama Al-Imam Mahmud Baranak di dalam kitabnya Kifayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Beliau katakan di dalam kitab beliau, wa amma hukmul amali bihi syar'an al-wujubul ainiyyu ala qari'in mukallafin yaqra'ul qur'ana kullahu aw ba'dahu. Jadi kata Imam Muhammad Baranak, beliau katakan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain, al-wujubul ainiyyu. Nah, jadi membaca Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain, kewajiban untuk setiap orang Islam yang sudah mukallaf. Kita pahami bahwa fardu ain itu kewajiban untuk setiap diri masing-masing, setiap orang Islam yang sudah akil balik, sudah mukallaf. Dan makna wajib itu dalam ilmu fikih, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Maka para ulama membagi orang-orang yang membaca Quran itu ada 4 golongannya. Golongan pertama, ada orang mampu membaca Al-Quran dan dia mampu mengetahui ilmu tajwid. Itu golongan pertama. Lalu nanti kita ada di golongan yang keberapa nanti? Kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Kata ulama, golongan pertama ada orang yang mampu membaca Quran dan dia mampu mengetahui ilmu tajwidnya dengan matang, dengan sempurna, dengan mantap, dengan bagus. Lalu golongan kedua, ada orang mampu membaca Quran tapi dia nggak bisa, tidak memahami ilmu tajwidnya. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, ada orang nggak bisa baca Quran tapi dia sedikit tahu tentang ilmu tajwid, tapi kalau disuruh baca nggak bisa. Itu golongan ketiga. Yang parah golongan keempat, nggak bisa baca Quran, nggak paham ilmu tajwid. Nah ini parah ini. Nggak bisa baca Quran, nggak paham ilmu tajwid. Nah, ini orang Islam yang celaka. Itu 4 golongan. Kira-kira kita ada yang di mana? Kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita di golongan yang pertama. Kita bisa baca Quran dan kita paham ilmu tajwid. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan program kita di masjid yang mulia ini, kita mengadakan latihan tuntunan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena ilmu ini adalah sebaik-baik ilmu
yang ada, kata para ulama. Al-ilmu tajwidu asyraful minal ulum, kata para ulama tajwid, kata para ulama. Ilmu tajwid ini adalah semulia-mulianya ilmu-ilmu yang ada di antara kita umat Islam, karena dia berkaitan langsung dengan ibadah yang paling utama yang kita kerjakan setiap hari, dan ibadah yang nanti pertama kali akan ditanya oleh Allah, yaitu yang berkaitan dengan salat kita. Jadi kalau kita salat baca Qur'annya tidak dengan ilmu tajwid, maka salat kita nilainya bisa dikatakan tidak bisa sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun kita dalam keadaan belajar, lalu kita baca masih ada salah-salah dikit, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang celaka, baca Qur'annya mau rajin, ilmu tajwidnya nggak mau tahu, nah itu celaka namanya. Ya, mudah-mudahan kita nggak celaka. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, sebagai mukadimah tadi, kita ulang dari surat Al-Fatihah yang kemarin. Al-Fatihah kita mulai dari kalimat ta'awudz. Maka di dalam Quran Allah katakan, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan terlebih dahulu kepada Allah dari godaan syaitan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai dari kalimat ta'awudz, Bapak-bapak. Kalimat ta'awudz ada dua bentuknya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bentuk yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bentuk pertama, kalimat ta'awudz. Ada bentuk yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu bentuk kedua. Tapi menurut jumhur ulama, yang kebanyakan dipakai adalah yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu bentuk yang pertama yang umum kita biasa baca. Kalau kita mau pakai yang kedua, boleh. Baik, kita pakai yang pertama, yang umum biasa kita baca. Kita mulai, kemudian dengan ketentuan mad arid lisukun pakai 4 harokat. Kemarin tuh kita latihan pakai 4 harokat mad arid lisukunnya. Kita mulai dari kalimat ta'awudz, Bapak, Ibu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kemarin seperti itu Bapak ya. Kalimat amin kata para ulama laisa minal Quran. Kalimat amin laisa minal Quran itu adalah bukan bagian dari Al-Quran ya. Jadi Quran Al-Fatihah cuma sampai kalimat waladhdallin itu. Amin itu adalah sebagai bentuk doa kita ucapkan yang artinya Allahumma stajib doana, ya Allah kabulkanlah doa kami ya Allah. Lalu setelah itu tuh, setelah kalimat amin atau sebelumnya kita baca istighfar Rabbighfirli wa liwalidayya. Boleh, di situ ada sunnahnya meminta ampun, karena di situ para malaikat meminta ampunkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika membaca istighfar di akhir surat Al-Fatihah. Sekarang surat An-Nas Bapak-bapak. Di surat An-Nas banyak sekali nun bertasydid. Nun bertasydid. Kalau bertemu nun bertasydid bacanya harus berdengung. Berdengung dalam bahasa tajwid namanya gunnah. Gunnah artinya dengung. Dengung itu pengertiannya Bapak Ibu. Dengung itu yang pertama ditahan kemudian sambil berdengung. Suaranya ada di al-khayshum, ada di hidung, rongga hidung. Al-khayshum itu cara baca berdengung. Jadi ditahan sambil berdengung. Ada orang baca cuma nahan tapi nggak dengung. Ada orang baca dengung tapi nggak nahan. Nah ini model-model nanti saudara-saudara kita banyak baca surat An-Nas. Ada orang baca surat An-Nas Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu nggak dengung, nggak nahan. Los namanya, lempeng aja itu kayak kereta itu salah macam gitu. Dalam kaidah tajwid itu salah. Baik, mudah-mudahan kita bacanya dengan sesuai tajwid. Jadi begini Bapak-bapak, kita perhatikan ayat 1 dulu. Kita mulai baca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masih 4 harokat. Ayat 1 dulu Bapak-bapak ya. Pak Iwan baca 1 ayat itu. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau pakai jari caranya ini bi-nya yang pertama, ini n-nya yang berdengung 2 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Nah itu udah dengung, udah nahan. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau ada yang baca qul a'udzu birabbin nas masih salah, harusnya ditahan berdengung. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat kedua sama Bapak-bapak. Nun tasydid lagi. Berdengung lagi ditahan. Malikin nas. 1, 2, 3. Malikin nas. Itu mad aridnya 4. Jadi kelihatannya lama. Tapi nanti kalau udah di rumah
boleh mad arid li sukunnya 2 harkat. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas, 2 harokat. Kalau di rumah, kalau di sini latihannya pakai 4 harokat biar enak, sama-sama kompak. Ayat ketiga Bapak-bapak, kita ulang dulu dari ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Terus malikin nas. Ayat ketiga sama, hinnya didengungkan, ditahan. 1, 2, 3. Ilahin nas. Sekali lagi, 1 ayat 3. 1, 2, 3. Ilahin nas. Dari ayat 1 Bapak, dari Qul 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Terus malikin nas. Terus ilahin nas. Alhamdulillah. Itu ayat 3 Bapak. Ayat keempat, nun mati ketemu shin, namanya ikhfa. Nanti kita belajar itunya belakangan. Kita baru belajar prakteknya aja dulu. Min, ditahan. Mi-nya ketukan pertama, N-nya 2 dengungnya. Min syarril waswasil khannas. Dengung lagi di situ. Ada 2 dengung. Ayat keempat. 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi, 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Baik, ayat 4 Bapak. Sekarang ayat kelima dulu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 1 yang berdengung, rinnas itu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik Bapak-bapak. Ini nggak mudah Bapak-bapak. Kalau udah pakai baca beneran. Kalau baca beneran artinya baca sesuai dengan ilmu tajwid. Nggak mudah ini. Harus banyak latihan. Sebab orang banyak bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn
jinnati wan nas. Itu bacaan salah gitu. Baru ketimbang lancar doang tapi salah. Itu yang lancar masih salah. Apalagi yang belum lancar, yang lancar aja masih salah kalau enggak pakai tajwid. Baik, ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. 1, 2, 3. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Sekarang dari ayat 1 Bapak, mudah-mudahan ingat di mana yang baca berdengung tadi. Ada 2 hukumnya. Ada 3 sebetulnya hukum berdengung di situ. Ada gunnah, ada idgham syamsi ma'al gunnah, ada ikhfa hakiki. Ada 3 hukum berdengung di situ. Tapi kita enggak itu dulu, tapi kita baca prakteknya aja dulu. Dari bismillah ya, dari bismillah. Dengan ketentuan mad arid disukun 4 harakat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nanti praktek di rumah Bapak latihannya dilancarin ya. Jadi nanti kalau di rumah boleh baca 2 harakat mad aridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di rumah begitu nanti. Kalau di rumah jadi imam nanti ntar maghrib tuh bacanya begitu di rumah sama istri sama anak ya. Insya Allah kualitas ibadah salat kita nilainya di atas 90. Amin ya rabbal alamin. Karena salat kaitannya dengan baca Quran ya, iya kan? Apalagi yang rukun dalam salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kata ulama fikih, Al-Fatihah jumlah tasydidnya ada 14. Jadi kalau satu nggak kebaca tasydidnya, batalat salatahu, batal salatnya. Itu ketinjauan ilmu fikih. Jadi kalau ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, batal salatnya. Itu tinjauan ilmu fikih. Karena 14 tasydid ada di dalam surat Al-Fatihah. Satu aja nggak kebaca dengan sempurna, batalat salatah.
enggak sah atau batal sholatnya. Apalagi udah yang lainnya, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh enggak tasydid tuh, yang kedua iyanya, batal sholatnya. Itu baru tasydid doang, nggak kebaca, apalagi hurufnya salah keucap gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu baru tasydidnya aja nggak kebaca dengan sempurna, batalat. Itu di dalam kitab Al-Adhkar ada, di dalam kitab Safinatun Najah itu ada diterangkan di situ, kitab fikih. Itu luar biasa kaitannya. Kalau kita kaitkan dengan ilmu fikih, kudu hati-hati kita kalau dalam sholat kita baca Qur'annya. Sekarang karena udah mantap Al-Fatihah dan An-Nas, bacanya itu aja dulu dah. Mudah-mudahan sholatnya bagus. Daripada baca surat Al-Baqarah, ya, Al-Jumu'ah, Al-Muluk, Ar-Rahman, tapi belecetan, ya kan? Atau baca Yasin, apalagi Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Itu salah semua bacanya tuh. Itu salah semua. Ya, atau tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salah juga. Daripada baca surat-surat yang tinggi-tinggi nggak paham tajwidnya, mendingan An-Nas yang tadi udah latihan, paham tajwidnya, bener bacanya, nilainya lebih bagus itu. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau hafal surat Al-Muluk, paham tajwidnya, baca surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, paham tajwidnya, itu lebih indah, lebih nikmat lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu golongan yang pertama, bisa membaca Al-Quran dan paham ilmu tajwidnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim. Ya Karim birahmatika ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dhallan illa hadaitahu wa la maridan illa shafaitahu ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, keberkahan dari-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, luaskanlah rezeki kami. Ya Allah, sehatkanlah jasmani dan rohani kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, dengan keberkahan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum